Haleluya. Kita akan lanjutkan belajar firman Tuhan ya. Masih di dalam pelajaran keselamatan sebenarnya. Ini saling berkaitan semua. Bahkan di Kersel saya katakan sebenarnya ini juga kaitan dari kita mengenal Tuhan itu. Allah kita itu Allah yang bekerja ya. Jadi bukan Allah yang cuma diem-diem saja, duduk-duduk saja di surga, liatin manusia umatnya ini ngapain aja gitu, dibiarin berjalan sendiri. No, Allah kita adalah Allah yang bekerja, selalu bekerja. Dia adalah sumber, sumber itu kalau saudara orang Jawa itu paham ya istilah sumber itu nyumber, apa itu seperti sesuatu yang nggak pernah berhenti gitu loh. Kalau berhenti bukan sumber, saudara. Sumber air kan namanya sumber air, berarti dia terus menerus mengeluarkan air. Allah itu sumber, berarti dari dirinya terus menerus mengeluarkan apa yang ada di dalam dirinya Allah. Segala hal yang terbaik saudara, keluar dari Allah, keluar sumber saudara. Ya bekerja, berkarya, keselamatan yang dari Allah itu ya. Mengalir, dicurahkan buat kita semua ya. Jadi Allah kita terus bekerja, dia enggak hanya setelah mencipta berhenti, terus bekerja. Bahkan kita sudah belajar Allah yang menyelamatkan juga. Dan saya masukkan di situ tentang tangan, istilah tangan, karena di Alkitab kita banyak temukan istilah tangan ya. Tangan Allah yang dengan tangannya Tuhan membentangkan langit, tangannya meletakkan dasar bumi, membentuk gunung-gunung, tangannya, wah segala macam. Tapi yang dimaksudkan kita sudah belajar ya, Tuhan itu roh, Allah itu roh, tidak punya tangan seperti kita. Ya, yang dimaksud itu adalah Allah itu bekerja melalui firman-Nya dan rohnya ya. Dan saya masukkan firman-Nya itu Yesus. Makanya ketika Anda belajar minggu lalu ya, beberapa waktu, Tuhan Yesus itu adalah tangan Allah yang mencipta, tangan Allah yang menyelamatkan, tangan Allah yang menyembuhkan ya, minggu lalu kita belajar. Kalau kita melihat sosok Yesusnya langsung, kita seolah loh, Yesus kan baru ada pada waktu Natal. Ya, kita belajar Alkitab, Yesus itu sudah ada sebelum lahir ke dunia. Sebelum lahir ke dunia sebagai manusia, Tuhan Yesus itu adalah Sang Firman. Pagi ini saya akan berikan judul ya, Firman yang menyembuhkan. Kalau minggu lalu tangan Kristus adalah tangan Allah yang menyembuhkan. Supaya bayangan kita jangan ke tangan aja, saudaraku ya. Ini hanya istilah. Saudara kalau mau belajar Alkitab, mau meneliti ya, kalau ada kesempatan, kitab kita nih 700.000 ayat, saudara. Kalau untuk perbandingan, saudaraku, Al-Quran itu hanya 6.666 ayat. Ini 10 kali lipat lebih. Ya, jadi kalau Al-Quran itu seberapa tebelnya, itu 10 kalinya. Makanya kan kadang-kadang kita dituduh, wah Alkitab itu enggak ada bahasa aslinya, terjemahan, orang agama terjemahan lu. Kalau kita mau ada bahasa aslinya, bahasa terjemahannya, Al-Quran kan gitu, ada bahasa asli terjemahan. Itu 10 kali lipatnya, Anda mau bawa ya Pak Saudaraku, dipanggul. Tapi sekarang udah canggih, oh di sini ada. Ya, bisa di Android, ini ada bahasa Ibrani, Yunani, ya Pak Hari kemarin cari aja. Dia penasaran bahasa Ibraninya tangan itu apa ya, masih inget enggak sih? Kemarin cari ayo. Lali, masih ikut eling deh. Yat. Makanya yadah itu mengadakan tangan. Yat. Bahasa Yunaninya khir lah. Ini ya nanti itu aja di komputer mau saya masukkan, belum sempat bisa-bisa itu ya. Supaya Anda belajar. Minggu lalu kita belajar banyak ini saudara, istilah dari kamus ya, arti keselamatan itu ya. Ya, makanya kita jangan bosan lebih mengerti sekarang kalau ngasih selamat itu artinya kita sedang mendoakan orang itu. Kamu selamat pagi. Selama pagi kita bertemu ini kita selamat. Selamat datang. Selama kedatanganmu ini ada keselamatan di tengah-tengah kita. Wah, itu luar biasa ya arti selamat. Nah, dan arti selamat kita belajar sudah minggu lalu ada unsur di dalamnya yaitu kesembuhan. Amin saudaraku. Arti selamat itu apa? Sembuh salah satunya. Dan itu sesuai juga, itu bahasa Indonesia, kamus KBBI, kamus Yunani sama juga, ya, kamus Ibrani juga, ya. Itu selamat itu saya belum jelaskan yasa ya. Itu selamat, dan kalau Yunaninya itu soteria, itu artinya heal juga, sembuh. Lah, kita fokus ke sini dulu. Karena selamat itu banyak nanti, saudara. Yang kita belajar di Kersel kemarin dibahas itu apa hari? Gimana? Luput.
luput dari bahaya, luput dari malapetaka, luput dari bencana, ya saudara ya, luput dari utang, ya, luput saudara, selamat ya tuh, itu juga selamat, sejahtera, makmur itu nanti selamat juga, prosperity, ya. Nah nanti kita akan perdalam lebih lagi. Sekarang kita akan fokus kepada firman Tuhan, firman Allah yang menyembuhkan, ya. Kita akan lihat ayatnya dulu. Saudara sering dengar, wah sayang Mbak Ani pas nggak ada nih ya, seneng nyanyi lagu zaman dulu. Yehova, apa itu? Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Yireh, sebenarnya Yireh itu ya bahasa Ibrani, cuman orang Barat itu. Lah makanya saya tuh membaca Yunaninya juga beda sama Barat, karena saya Yunani. Orang Barat itu selalu Yehova Jireh gitu ya. Joshua, itu sebenarnya Yehosua, Y jadi J. Jesus kan Yesua, jadi Jesus lah, itu pakai J semua. Jireh, Yireh. Nah, kalau Rafah hampir sama. Itu kita akan lihat Keluaran pasal 15:26. Itu kita sering nyanyi kan, Yehova Rafah. Itu kalau di bahasa Ibrani sini Yahweh, Yehova, Ropeka. Rafah itu sembuh, Ropeka, dia yang menyembuhkan engkau. Oke. Kita lihat Keluaran 15:26. Ayat istilah Yehova Rafah itu ada di sini. Keluaran 15 ayat 26. Tuhan itu adalah penyembuh. Tuhan itu Yehova, Yahweh namanya, ya. Dan saudara akan temukan di sini yang dimaksudnya adalah Yahweh, Yehova. Kita panggil Bapa. Ya, Bapa itu penyembuh. Baca. Loh, kok gini? Oh, memang kecil-kecil gitu ya? Enggak apa-apa. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Ini pakai yang apa ini? Tuhannya kok yang baru. Enggak ini Tuhannya kecil semua. Kalau di sini Tuhan huruf besar itu terjemahan dari Yahweh ya. Ya enggak apa-apa lah. Ganti meneh enak biasa nih ya. Enggak bisa. Oh, enggak bisa diedit, ini yang bisa. Wis enggak apa-apa. Nanti saya mengkoreksi aja, jadi Tuhan tadi itu huruf besar semua. Semuanya huruf besar, itu terjemahan dari namanya Tuhan, Yahweh, Yehova. Ya oke, Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak. Putusnya kok gak enak nih bacanya, kasihan ini. Wah diedit lagi nanti, dibenahi lagi nih. Wah kasihan yang baca nanti ini. Akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Nah nanti kalau putusnya di sini akan menimpakan kepadamu. Waduh, salah baca. Padahal sebelumnya ada kata tidak loh ya. Putusnya gak enak putusnya. Tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Wah, orang Mesir itu kan kena 10 tulah, kelenger itu saudara. Ya, penyakit apa, kewan aja kena penyakit saudara, hewan sampai hewan. Itu macam-macam ya, pagebluk itu sampai lalat itu, lalat pikat, nyamuk segala macam itu tulah itu ngeri sudah. Belalang itu menghabiskan panen. Sudah remuk redam orang Mesir itu dikena tulah supaya melepaskan umat Tuhan, karena mereka masih mau menjajah, memperbudak. Tuhan turun dengan memberikan tulah. Aku tidak akan menimpakan itu kepadamu, ya. Anak Tuhan jangan takut, tidak kena. Ya, bumi goncang kancing, langit gelap kelip. Loh, itulah wayang. Kita tetap aman ya. Itu Ibrani 13 ya. Sekalipun langit digoncangkan, bumi, tapi kita tetap tidak tergoncangkan karena kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itu Ibrani ya. Oke, Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ini bahasa aslinya Yehova Ropeka atau Yehova Rafah. Yehova dan Rafah, ya itu kata dasarnya. Yahweh atau Yehova Rafah, Ropeka yang menyembuhkan engkau. Ya, jadi ini Yehova, Yahweh. Nah, di sini tidak kelihatan kan? Tuhan biasa tulisannya. Ini bahasa aslinya kelihatan, Yehova, Yahweh yang menyembuhkan engkau. Makanya kita sering nyanyi kan, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Yireh, Allah yang mencukupi gitu loh.
Yehova Nisi, anak saya namanya Jason. Panji keselamatan, Yehova Shalom. Iki apal gak lagu? Sang damai, saudaraku ya. Itu lagu lama, belum lahir semua mungkin anak-anak muda ini ya. Itu lagu lama, puji Tuhan. Itu nama Tuhan itu banyak, saudara. Ada yang mengatakan sampai 1000. Kalau saudara mau teliti silahkan. Ada 1000 nama Allah. Ya, Tuhan namanya disebutkan di sini. Gelarnya, namanya, gembala, termasuk gembala itu pernah juru selamat. Itu ada 1000, bayangin saudaraku. Ya, bahkan ada yang sempat mengelompokkan menjadi 100 sesuai kategorinya. Ini termasuk ini, 100. Tapi kalau namanya sendiri 1000, ya apa saudara? Apa maksudnya Tuhan kok punya nama begitu banyak, saudaraku? Kalau saudara Muslim itu 99, ya 100 kurang 1, Asmaul Husna namanya. Kalau Allah kita ini 1000 nama. Ya, kenapa Allah perlu memperkenalkan nama begitu banyak? Sebetulnya Tuhan punya maksud memperkenalkan namanya itu untuk menjelaskan, memperkenalkan ini loh aku. Aku ini penyembuh. Loh, supaya ingat namaku Yehova Rafa, Yehova Ropeka. Ya, yang menyembuhkan kamu. Aku ini Yehova Shalom, ini namanya Tuhan juga. Aku ini Shalom. Aku ini yang memberi kamu damai sejahtera. Aku ini Yehova Yireh, aku ini yang memberkati hidupmu. Wah, minggu depan aja, saya rencana hari ini mau mengajarkan berkat, tapi kok Allah yang memberkati, ya, tangan yang memberkati. Tapi saya karena minggu lalu tentang kesembuhan itu kok kurang dalam ya, kurang banyak. Makanya hari ini kita belajar tentang keselamatan, khusus tentang kesembuhan. Ini Yehova, penyembuh, Tuhan kita penyembuh. Amin, saudaraku. Ya, Dia penyembuh kita, menyembuhkan engkau, Yehova Rafa. Satu lagi ayat ya, karena banyak, harus saya pilihin. Saya senangnya saya masukkan semua, nanti tinggal kepingin yang mana. Yesaya 50, enak yang mana nih? 57 ayat 19. Lima 7 ayat 19. Ya, silakan. Aku akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Loh, itu bayangkan Tuhan ngomong sama kamu, sama saudara ya. Aku akan menyembuhkan dia. Loh, ini Tuhan bisa ngomong gitu loh, saudara. Loro gitu. Buntung gimana? Sudah enak perutnya? Lagi ngajarkan kesembuhan, ada tantangan misalnya gitu. Biasa, saudaraku. Nanti saudara diajarkan berkat, kok malah ini yo keadaan keuangan gue. Berani nggak besok diajarin berkat? Nggak usah takut, ya itulah saudaraku ya. Ya kita ini jangan jadi manja, jangan jadi anak Tuhan yang apa ya, kayak minta dinina bubukkan terus menerus ya. Jangan nina bubuk beneran saudaraku, nanti ya tidur, enggak. Kita ini harus selalu, kamu anak-anak terang, anak-anak siang, bangun. Kapan saya pernah ngomong, bangunlah ya, bangkitlah. Bangunlah dari tidurmu, bangkitlah dari antara orang mati ya tuh. Karena Kristus bercahaya atas hidupmu, harus gitu saudaraku ya. Jadi tadi kita nyanyi, itu bagus lagunya Mas juga tadi apa? Itu mengingatkan kita apa namanya? Ku dapat saksikan ya. Pertama itu apa? Ku dapat rasakan dulu apa? Hah? Saksikan kuasanya di tengah badai yang bergelora. Ku dapat rasakan di tengah badai. Loh, ya apa saudara? Badai bergelora. Saudara kena badai, saya kemarin jemput anak saya naik kereta kan, ini tiap luar biasa loh ya anak saya ini, tiap pagi, tiap minggu naik kereta loh, pelayanan ke sini saudara, kereta api. Dulu kan sering saya jemput, enggak mau, jangan merepotkan, ya, biar dia belajar mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Ini banyak pengorbanan semua di sini. Yang dari, tadi ngeban Pak ya, Pak Petrus ya, katanya ngeban luar biasa. Oh, rumahnya jauh loh Pasuruan, kemarin saya ke Malang jemput anak saya praktek itu loh, Pak Petrus, itu masuk yang ke Bangil Pak, arah kalau tol. Yang Bangil apa yang keluar? Lah ya itu, yang Bangil itu ya? Belum? Oh yang Taman Safari, arah situ, itu loh, saya keliru nunjuk. Itu loh, rumahnya Pak Petrus belok sana, waduh ya loh, sampai ke sini, luar biasa. Anak saya naik kereta api, malam-malam, cari yang sepi. Itu harus begitu.
Dari Bali, luar biasa loh Pak Mas Paulus ini, naik apa kamu ke sini? Oh sudah pindah sini, ya enggak percaya. Ini dari Nias. Waduh, ya saudaraku ya. Tuhan kita ini ya layak dipuji, layak disembah, layak mempersembahkan. Jangan usah takut tantangan. Di tengah badai yang bergelora, di tengah tantangan apapun, kita tetap bisa merasakan damainya. Aman saudaraku, tetap bisa merasakan berkatnya. Kalau saudara belajar tentang Ishak, saya kok lagi kepingin ngomong tentang Ishak. Itu ada ayat ngomong lalu menaburlah Ishak di tanah yang kering. Karena waktu itu Ishak tinggal di Kanaan, bayangin saudara, ini padahal keturunannya Abraham. Nanti di sini kok akan diberkati. Ternyata sampai di situ tanahnya kering. Lagi paceklik saudaraku. Abraham sempat ngungsi 2 kali, ke Mesir sama ke Gerar, enggak salah ya. Lah ngungsi 2 kali ceritanya hampir sama, istrinya diculik tuh Pak Hari itu ya, Pak. Diambil Raja Gerar, diambil yang Abimelek itu diambil juga oleh Raja Mesir. Karena cantik Sarah itu. Waduh, jadi anak Tuhan itu. Pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan. Aku akan memberkati engkau di sana. Engkau akan berlimpah susu dan madu. Akan jadi raja di sana. Sampai sono. Loh, jadi kering. Lagi paceklik tanah itu. Saudaraku. Sampai ngungsi itu pun istrinya diculik. Aduh. Ishak anaknya pun kering tanahnya. Tapi ayat itu luar biasa. Ishak itu kaya raya. Dikatakan lalu menaburlah Ishak di tanah yang kering. Lalu Tuhan memberkati. Lipat kali ganda. Anak Tuhan tidak perlu takut, saudaraku. Amin. Mau dimanapun, di tanah kering, tanah basah, tanah gambut, di pucuk gunung sekalipun. Harus punya iman gitu. Asal Tuhan bersama kita. Yehova Yireh. Ini dia yang memberkati, itu khotbah minggu depan harusnya. Kenapa saya ngomong sekarang? Sekarang kesembuhannya. Ya, supaya minggu depan tidak usah takut kalau dengar tentang berkat, ada tantangan. Loh, sekarang kalau saudara mau diberkati kan harus ngadapi tantangan dulu. Saudara. Kalau enggak kan gak keroso berkati. Loh, Anda kalau mau ngalami kesembuhan, kan kalau belum ngalami sakit misalnya, enggak doakan sakit. Saudara. Cuman kan, loh iya ya Tuhan menyembuhkan. Saya lagi layani seseorang, nanti kapan-kapan saya bersaksi. Lagi disurupi setan, saudara ya. Ini bukan anak Tuhan, sudah ke kiai kemana. Wis nanti kalau sampai kesurupan, tapi belum saya matikan. Langsung video call, tunjukkan wajahnya, tak lihat matanya, pandeng-pandengan. Tapi aku mendoakan, karena tiap 1 minggu itu mesti kumat 2 kali, saudaraku. Kambuh, kayak kesurupan gitu. Tapi saya berdoakan enggak kambuh sampai hari ini enggak WA. Nah video call, puji Tuhan, waras. Gak usah ya. Saya harap karena ya setiap jam, pokoknya setiap terjadi langsung video call. Tak lihat, tunjukkan wajahnya, biar ada pada depan nanti. Saya akan ngomong dengan nama Yesus itu. Tapi doa saya ya jangan sampai kambuh gitu loh. Puji Tuhan enggak kambuh, sembuh. Amin saudaraku. Ya. Nah, saya harap ini Yehova Rafa. Ya Yehova, Yahweh Allah ya. Allah itu bukan nama. Namanya Allahnya Abraham, Ishak, Yakub itu Yahweh. Nggak tahu kok jadi Allah SWT ya. Nggak tahu saya kenapa bisa berubah. Kalau kita tetap pakai Allah itu bahasa Arabnya Allah. Tapi itu bukan jeneng gitu loh, itu jenis. Allah itu pencipta, bukan nama ya. Seperti manusia, ini kan bukan nama. Kamu namanya manusia? Bukan. Ya udahlah, walau alam ya. Oke, itu banyak ayatnya. Allah itu penyembuh, enggak habis-habis ya. Sekarang gini, saya cuma menunjukkan ayat, ini tambah 1 deh. Ternyata murtad itu juga penyakit, saudaraku ya. Tuhan mau sembuhkan, Yeremia 3:22. Yeremia 3 ayat 22. Yeremia 3:22. Kembalilah, hai anak-anak yang murtad. Kembali. Aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Oh, murtad itu penyakit berarti. Mau disembuhkan dari murtadmu. Ya, kalau saudara seberang kan kalau mereka masuk ke kita dia ngomong murtad gitu. Loh, kita istilah murtad ya ada, tapi enggak perlu dimurtad-murtadin. Kalau saya, saudaraku, orang Kristen ya, keluar sana karepmu, urusanmu itu. Kita enggak akan perlu murtad kamu gini enggak. Karena kita percaya gini loh. Ya. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Tuhan kalau bukan panggilan dari Tuhan. Nggak usah dipaksa, ngapain. Dan orang yang dipilih Tuhan,
Loh saudara mau maksa ngapain gitu? Enggak perlu kan? Mau dikata-katain enggak perlu. Kalau orang itu dipanggil Tuhan, orang itu dipilih Tuhan, pasti balik. Ini, hei anak-anak yang murtad, kembali. Aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Saudara-saudara yang punya anak-anak yang lagi seperti itu, ini Yehova Rafah menyembuhkan. Rafah itu kesembuhan. Disembuhkan dari murtadnya juga. Enggak usah khawatir gitu. Ya, enggak usah takut. Murtad itu bukan cuma pindah ke tempat lain ya, ke lain hati ya. Kadang-kadang KTP-nya masih Kristen. Mungkin bisa juga masih ke gereja, tapi hatinya sudah lain. Hatinya sudah lain. Pada dunia. Mungkin enggak kemana-mana, agama mandak. Pokoknya hidupku seneng-seneng ya. Tadi saya nyajak nyanyi, Tuhannya adalah dirinya sendiri, rajanya adalah dirinya sendiri. Sama saja murtad. Apa bedanya? Inilah kami datang kepadamu, sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Amin. Ya. Sekarang ini kita sudah tahu ya poin pertama, hal pertama tentang Allah kita adalah Yehova Rafa, Allah penyembuh. Yang kedua, diharapkan anak-anak Tuhan juga berdoa ya, tahu Tuhan penyembuh, tapi bukan berarti terus kita enggak berdoa ya, minta kesembuhan. Ini ada doa minta kesembuhan banyak, saudara, di Mazmur itu banyak. Saya ambil satu aja. Dua biar enak. Mazmur 6 ayat 2 ini dulu. Ini kok dobelan saya. Mazmur 6 ayat 2. Saudara kalau sama Tuhan, kalau berdoa itu belajar apa adanya aja loh, saudara, jujur aja gitu. Kalau doa itu jangan kayak orang puisi ya, saudara. Ya Tuhanku, pencipta langit dan bumi. Itu doa apa deklamasi? Ya memang ada bahasa-bahasa syair di Alkitab. Itu bahasa syair Alkitab ini ada bahasa syair itu untuk menjelaskan hal-hal yang memang yang enggak yang lebih enak daripada menjelaskan dengan bahasa yang biasa. Tapi maksudnya ini kan bahasa Alkitab. Tapi kalau berdoa ya seperti kepada Bapak, ngomong aja kepada Bapak. Coba Mazmur 6 ayat 2. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam itu bukan. Berarti ini ayat 3. Beda anunya ini. Beda posisi. Ayat 3. Ayat 3. Ya. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Nah, saudara enggak apa-apa mau sama Tuhan, sakno aku ya Tuhan. Aku merana, Tuhan. Merana berputus cinta itu apa itu, Fandi nangis terus. Merana berputus cinta. Ini lagi sakit, ini merana, sakit hati juga ya. Enggak apa-apa lo, datang aja sama Tuhan. Loh, daripada Anda datang ke Mbah Dugel ya, ke pohon nyamplung atau ke siapa, enggak usah ke dokter cinta, enggak perlu ya. Datang aja ke Tuhan. Sakno aku lu Tuhan, merana Tuhan. Belum dapat ini Tuhan. Lu gak apa-apa, jangan lari ke saya, nanti tak carikan enggak cocok, tambah repot ya. Lari kepada Tuhan, merana Tuhan. Terus sembuhkanlah aku ya Tuhan. Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Tuhan ini Yahweh, dan ini huruf besar semua. Yahweh. Lu dipanggil orang Yahweh, tapi mereka enggak berani. Adonai, Tuhan. Tulangku gemeter. Aku lesu Tuhan, enggak punya uang buat makan. Tapi saya percaya anak Tuhan enggak mungkin sampai enggak bisa makan. Alkitab lu ngomong, burung pipit yang dijual 2 ekor seduit, tidak ada satupun yang jatuh karena lapar. Yang tidak pernah menanam, tidak pernah menuai, menyimpan bekalnya dalam lumbung. Itu aja dipelihara Tuhan. Burung emprit. Apalagi engkau anak-anaknya. Amin, saudaraku. Lagu sekolah mingguan, burung emprit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan pelihara. Itu. Bunga bakung tidak memintal, itu Matius 6 ya, tapi Tuhan dandani, tidak usah khawatir. Ya, terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Amin. Harusnya diajar gitu sekolah minggunya. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Yes, doa saja. Yang satu lagi, Mazmur 30 ayat 2. Kalau saudara sudah minta dikasihani Tuhan, minta kesembuhan, ya, jujur sama Tuhan. Tulangku gemeter, aku gak usah nutup-nutupi. Saudara enggak jujur Tuhan lo ngerti, kan gak usah dikuat-kuatin. Tuhan, saya apa adanya. Ngomong aja sama Tuhan. Tuhan itu Bapak kita, amin saudaraku. Ngomong aja keadaanmu, apa yang kau rasakan. Enggak perlu ditutupi, Tuhan tahu.
Kok ngomong gak apa-apa aku Tuhan, aku gak apa-apa. Tapi Tuhan, hatimu lo menjerit, aku tahu. Kenapa sih gak jujur? Capek loh, orang gak jujur itu capek. Capek, kayak dikuat-kuatin. Aku ini kelihatannya aja di luar kuat, dalamku remuk. Ya itu saudaraku ya, gak usah, apa adanya saja. Apa adanya di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan saudaraku ya. Oke, ayat 32. Aku akan memuji engkau. Oh, berarti ini ayat 3. Memang selisih itu ya. Kalau di bahasa Inggris itu kan ayat 1-nya enggak dikasih judul, langsung judul aja ya. Memang beda di situ aja. Ayat 3-nya. Tuhan Allahku, sebab kepadamu aku berteriak, minta tolong. Sudah teriak belum? Oh, teriak sama Tuhan enggak boleh, siapa bilang? Saudara kalau tahu bahasa aslinya berdoa, orang Ibrani itu, berdoa itu berseru, menyeru, nanti kapan-kapan kita belajar, menyeru nama Tuhan, berseru-seru. Saudara jangan bayangkan orang Tuhan itu seperti orang Jawa gitu. Kan enggak sopan, di depan raja berteriak-teriak, di depan bapaknya bengok-bengok, itu kan budaya kita. Alkitab ini tidak dibangun budaya Jawa, makanya saya dulu pernah waktu di gereja yang tradisional seperti itu, enggak boleh di hadapan Tuhan tepuk tangan. Ya, maaf saudaraku ya, tahulah gereja tradisi yang tepuk tangan kayak Tuhan kayak doro aja, burung dara, dikeploki gitu. Itulah neng Indonesia, neng Jawa. Kita beda. Tahu enggak saudaraku, waktu Allah membelah laut, orang Israel nyebrang di Laut Merah itu, terus orang Mesir ngejar, laut tenggelam, ditenggelamkan. Orang Israel menang, lolos, luput, selamat dari kejaran musuh. Apa yang terjadi? Miriam, umur 80 tahun, Bu Satiman pinten umurnya? 72. Ini 8 tahun lagi 80. Wah, ambil rebana, mbah-mbah, nenek-nenek. Nari-nari joget pakai rebana. Masa rebana berdamai. Enggak, saya yakin itu nari-nari, lompat-lompat. Ya, pakai rebana. Di hadapan Tuhan, memuji-muji Tuhan, bersyukur karena Tuhan yang penyelamat. Tuhan penyelamat, Tuhan penolong. Tuhan yang berperang bagi kita. Jangan dibayangkan seperti budaya kita. Enggak. Itu loh. Tuhan Allahku kepadamu aku berteriak. Minta tolong. Loh Pak, itu kan mungkin bahasa kiasan. Kalau saudara baca ceritanya Tuhan Yesus. Ada pengemis yang buta, Bartimeus. Tuhan teriak-teriak, ya Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Gitu loh. Teriak-teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Gak apa-apa. Memangnya kenapa saudara berteriak? Teriak sama Tuhan, berseru sama Tuhan, minta tolong sama. Kalau saudara teriak-teriak di jalan ya ditangkap. Bukan masa teriak kepada Tuhan. Itu lo berdoa. Minta tolong kepada Tuhan dan lanjutnya. Dan engkau telah menyembuhkan aku. Engkau telah menyembuhkan aku. Ayo saudaraku belajar gitu, bangun hubungan dengan Tuhan yang enak gitu loh. Apa ya, enggak usah agamawi, enggak usah terlalu agamawi, terlalu apa ya, jaga image sama Tuhan. Saya kalau berdoa itu sama Tuhan itu enak aja seperti ngomong sama bapak saya. Kalau kadang-kadang lagi mau teriak ya teriak, Tuhan tolong, Bapakku tolong ilu anakmu Pak. Santai, enak doa. Ngapain sih harus koyoknya diatur kata-katanya, oh ya Tuhan. Lihat Yesus ngomong apa sama orang Farisi. Orang Farisi ini munafik. Doanya panjang-panjang. Saya kalau doa itu pendek, cuman tolong Tuhan, harus ngerti Tuhan. Mau tak jelaskan Tuhan sudah tahu, malah jelaskan ruwet pikiran zaman. Coba belajar itu, imannya yang penting bobot imannya. Orang Farisi itu doanya panjang-panjang, muter-muter gak karu-karuan. Ngapain gitu? Berseru aja, Tuhan tolong. Sembuhkan Tuhan. Amin. Ya buntung pelutnya pegang, Tuhan kembung, sembuh Tuhan, tolong Tuhan. Mau doa apa lagi? Kayak doa kayak apa? Ya mau doa minta kesembuhan perutnya, ditata dulu doanya. Tak puji-pujian dulu aja. Ada orang, saya kalau berdoa Pak, saya tahu kayak di gereja, saya atur pujian pelan dulu, penyembahan. Oke, opo. Biasa kita sama Tuhan di gereja karena kita kumpul bareng-bareng ya, pakai liturgi sedikit lah, semi-semi liturgi. Tapi sama Tuhan dia Bapak kita, dia sayang kepada kita. Amin, saudaraku. Tidak usah ragu-ragu, tidak usah khawatir. Oke, sekarang hal yang ketiga,
Tadi pertama Allah penyembuh, kedua kita perlu berdoa berseru dengan apa adanya kepada Tuhan. Yang ketiga, belajarlah ini. Yang ketiga saudara perlu ngerti, maaf ya. Kadang-kadang penyakit itu ada karena dosa. Kesembuhan dan pengampunan dosa itu jadi satu paket. Kita akan lihat, ini agak kasih banyak ya, biar saudara mantep. Mazmur 41 ayat 4. Agak cepat saya ngomong, Mazmur 41 ayat 5, berarti ayat 5 ini. Iya. Kalau kataku, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkau lah aku berdosa. Karena ada berdosa, sakit, Tuhan sembuhkanlah aku lagi dosa kepada Engkau. Harus sadar, saudara. Ya tidak semua karena dosa ya, terus ada penyakit karena virus, bakteri, ya sudah ya. Ada virus, bakteri, ada kuasa roh jahat, karena ada dosa. Ya, kalau saya harus tahu, ya. Nanti saya tunjukkan, itu kan perjanjian lama, enggak, coba bilang. Dua lagi lah, yang perjanjian lama lagi. Yesaya 19 ayat 22. Tuhan akan menghajar orang Mesir, akan menghajar dan menyembuhkan, dan mereka akan kembali kepada Tuhan. Berbalik kepada Tuhan. Dan ia akan mengabulkan doa mereka serta menyembuhkan mereka. Habis diajar, disembuhkan. Terus mereka berbalik pada Tuhan dan Tuhan mengabulkan doa. Kadang-kadang kenapa doa kita enggak terkabul-kabul, saudara? Ya, karena ada Kersel kemarin ngomong kita luput gitu, saudara. Ya, dosa itu amartia, itu artinya luput. Saya pernah ngajar itu kan. Keluar luput itu meleset. Jadi kita keluar dari relnya Tuhan. Ya, Tuhan memberkati di dalam relnya, jalurnya, jalannya. Tapi kita keluar rel, makanya harus kembali dulu ke rel yang benar gitu loh. Makanya di sini ya akibatnya mungkin sakit. Coba gini aja lah, saudara kalau gak usah bicara Tuhan, saudara melanggar keluar rel dari aturan kesehatan. Tidur itu menurut aturan kesehatan berapa jam? 7 sampai 8 ya, 7 sampai 8. Anda kalau tidur setiap hari cuma 2 jam, 3 jam, lama-lama bisa sakit enggak, saudaraku? Ya toh, karena keluar dari rel jalur kesehatan. Makanya kalau sakit, jangan keburu nyalakan Tuhan. Kau keluar rel atau enggak gitu loh, saudaraku ya. Lah makanya kita perlu kembali ya kepada Tuhan. Lurus hidup kita. Satu lagi, Yakobus 5 ayat 14 dan 15 tentang poin ketiga ini tentang doa yang kesembuhan yang berkaitan dengan dosa. Yakobus 5 14 dan 15. Yakobus 5 ayat 14 sampai 15. Ya. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Para penatua jemaat. Mereka mendoakan dia. Supaya mereka mendoakan dia. Yang sakit tadi. Serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus tentunya. Ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Jadi ketika sembuh, sekaligus dosanya diampuni. Gitu. Itu tanda, oh orang ini sembuh. Karena ada dosa kan, berarti sekalian dosanya diampuni, karena ada kesembuhan. Gitu loh. Jadi ada berkaitan ya antara penyakit dengan dosa. Jadi ketika penyakitmu sembuh, itu tandanya dosamu juga sudah diampuni. Kira-kira gitu ayat ini. Kalau ketika dia mengalami kesembuhan, kan luar biasa, saudaraku ya. Ini bukan cuma perjanjian lama, ini Rasul Yakobus ngajarin para jemaat mula-mula waktu itu. Kalau mau ada yang sakit, panggil aja hamba Tuhan. Kan enggak tahu, mungkin ini karena ada dosa atau apa, nanti didoakan dalam nama Tuhan Yesus, dioles minyak. Kalau sembuh, dosamu sekaligus diampuni loh, kan enak. Simple sebenarnya, saudaraku. Ya kan?
Nah, cuman kan kita nggak ngerti, tapi jangan terus dihakimi semua penyakit itu karena dosa ya. Belum tentu ya, enggak. Cuman siapa tahu, atau enggak ada salahnya. Kan enak disembuhkan sekaligus dosanya diampuni. Itu nanti juga berkaitan dengan berkat juga gitu, saudara. Ya, minggu depan aja. Sekarang yang terakhir ini, poin keempat. Poin pertama tadi Allah itu penyembuh. Bagi poin-poin benar. Yang kedua kita ini bicara tentang kesembuhan ya. Tadi Allah itu penyembuh. Kedua, bagaimana kita perlu berdoa, berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, merendahkan diri untuk memohon kesembuhan dari Tuhan. Yang ketiga, tadi ini yang kita bahas ini kaitan juga dengan dosa. Ya, ternyata kesembuhan itu juga berkaitan dengan pengampunan dosa. Yang keempat ini adalah Allah menyembuhkan dengan firman. Kita masuk, saudaraku. Firman yang menyembuhkan. Allah itu menyembuhkan dengan firman-Nya. Kita akan melihat Mazmur 107, terutama ayat di sini, saudara. Ini ayat kuncinya sebenarnya. Tapi lainnya banyak. Ya, lainnya banyak, cuman yang menjadi kunci di Mazmur 107 mulai ayat 17 sampai 19. Ini menguatkan lagi tentang penyakit yang karena dosa. Banyak ayatnya, makanya enggak saya ambil semua, tapi saya taruh di sini, tapi masih berkaitan. Coba saudara lihat. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Ada orang-orang yang sakit sebab kelakuan mereka yang berkelakuannya. Kalau bicara dosa, semua kita orang berdosa. Bedakan ya kelakuan sama kita ini orang berdosa sebagai status sebelum diselamatkan. Sekarang kan orang yang sudah dibenarkan, yang dikuduskan. Tapi statusnya manusia itu orang berdosa. Statusnya mau berbuat atau ini kelakuan, perbuatan. Ketika orang melakukan hal yang berdosa, ada orang jadi sakit karena ini. Itu warning buat kita. Walaupun Anda sebagai orang benar sekalipun, ini dengar baik-baik. Anda anak-anak Tuhan, kalau kelakuanmu masih kelakuan dosa, jangan heran kalau ada sakit. Tuh katanya Tuhan menyembuhkan. Ojo nyalano Tuhan terus, Tuhan disalahkan. Kelakuanmu itu loh. Kalau kelakuanmu nggak benar, keluar dari rel amartia, meleset, berdosa, jadi sakit. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Tersiksa. Hidupnya sakit, hidupnya tersiksa, kan ada dosa. Kelakuan loh ya saudara. Kelakuan. Terus mereka muak terhadap segala makanan dan makanan. Oh dan. Mana tuh? Oh ini kamu gimana? Spasi. Makanan dan. Ini salah anunya ini. Ini kok gini anunya. Makanan dan. Makanya tak pikir kamu salah bacanya. Makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Itu sampai nggak doyan makan. Ya, namanya orang sakit yang nggak doyan makan. Kalau doyan makan itu sehat. Ini sebenarnya cirinya orang sakit sama sehat itu gitu, saudaraku. Orang kalau sakit itu nggak doyan makan. Orang kalau lagi nggak doyan makan, itu alamat badanmu lagi nggak fit. Ya, tapi kalau doyan makan, lagi seger sehat itu. Secara rohani ya gitu, saudaraku. Kalau Anda dengar firman Tuhan, belenger aku membaca Alkitab, ada tanda-tanda sakit rohanimu, sakit jiwamu. Tapi kalau aku haus firman Tuhan, lapar firman Tuhan, rohanimu lagi sehat itu, kepingin makan. Amin saudaraku, gitu loh. Saudara kali ini tanda-tanda sakit rohani kelihatan kok, sudah belenger baca Alkitab, sudah dengar khotbah. Hati-hati loh ya. Oke, sampai pintu gerbang maut ini berarti sudah sekarat ini, sakratul maut ini. Sakit sampai seperti karena kelakuan dosa tadi, saudaraku. Ya apa, saudaraku? Nanti lain kali saya akan tunjukkan, memang kita ini orang yang sudah dibenarkan, dikuduskan segala macam. Tapi hati-hati, saudaraku. Kalau kelakuan masih berdosa, memang selamat. Saya kata kita termasuk orang yang percaya anugerah. Tetapi 2 Korintus 3, seperti puntung yang diselamatkan dari api. Saya pernah bercanda, gosong semua, sakit semua. Ngapain sih hidup harus dibuat sakit semua? Sakit, disiksa oleh kesalahan yang tadi kita baca. Jangan. Anak Tuhan ya hidup sebagai anak Tuhan. Orang benar hidup sebagai orang benar. Amin. Ayo, harus seperti itu. Bukan tuntutan, ya memang karena orang benar hidupnya orang benar. Jangan masih mendua, itu proses nanti. Nanti kita akan belajar itu. Kenapa
anak Tuhan kok masih hidupnya begitu? Ada proses di dalamnya nanti. Ya, oke. Terus ayat 19. Maka berseru-berserulah mereka kepada Tuhan. Berseru-serulah mereka. Orang yang dalam, nah enggak apa-apa. Keadaan untung masih belum titik ya, masih koma. Ya tadi pada pintu gerbang maut, belum masuk, masih pintu gerbangnya. Masih pintu gerbang maut, belum sampai celaka bener. Sempat berseru kepada Tuhan, dan Tuhan dulu baik. Kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Tuhan masih menyelamatkan. Ini loh Tuhan, saudaraku. Ini sudah, menurut Anda ini keadaan begini parah enggak, saudaraku? Wis dosa, dosane wakeh sak taek ndayak, sak abrek-abrek. Ngakune anak Tuhan bisa gitu, wis gak karu-karuan. Sampai sakit, sampai disiksa dengan kesalahan mereka, sampai enggak doyan makan, semua hidup wis gak enak rasanya. Sampai kurang titik, lagi titik masih koma ini, pintu gerbang maut. Tapi masih mau berseru kepada Tuhan, amin. Masih eling pada Tuhan. Ikilah kejawaban penghayatan pada Tuhan zaman saya kecil, eling, gak apa-apa eling beneran Tuhan, tapi Tuhan yang mana gitu loh. Berseru kepada Yahweh di sini, Tuhan itu huruf besar semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka. Apa maksud diselamatkan dari kecemasan mereka? Ayat 20-nya ini, saudara. Selamatan itu salah satu artinya kesembuhan ya. Ini banyak ayat yang masih ngomong tidak bisa satu, banyak banget. Ini yang dimaksud diselamatkan, disembuhkan. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ya toh, selamat itu luput dari liang kubur. Sembuh, diluputkan dari sakit penyakit, disembuhkan. Ya, bahasa Yunaninya, Septuaginta, apestilen, ton logon afton. Nah ini agak beda, disampaikan, ini terjemahan. Karena firman kan, firman itu kan harus disampaikan, padahal bahasa aslinya enggak. Diutusnya, apestilen dari apestelo. Apestelo itu diutus. Dari situlah muncul apostolos, rasul. Rasul itu artinya utusan. Yang diutus. Apostilen, dia mengutus, ton logon aftu, firmannya. Logon itu dari logos itu loh. Ini objek. Firmannya diutus. Bahasa King James Version, bahasa Inggris lihat send, dikirim, diutus. Ya. Bahasa Ibraninya Yislah Dabaro, dari salak dan dabar. Saya bahasa Yunani, Ibrani tidak seberapa. Dabar itu, davar, sorry. Dabar lah. Tulisannya dabar, bacanya davar. Davar itu logos, sama dengan logos. Sama. Jadi diutus, salak itu diutus. Ya. Firman itu diutus. Ketika firman diutus yang terjadi apa? Dan disembuhkannya mereka. Jadi dengan kata lain Tuhan itu menyembuhkan orang yang sampai parah seperti ini tadi keadaannya sampai di pintu gerbang maut. Bagaimana cara Yahweh menyembuhkan, menyelamatkan ini? Dengan apa? Mengutus. Mengutus siapa? Firman-Nya. Gitu loh, saudara. Ini kan terjemahan, disampaikannya firman-Nya, seolah Tuhan ngomong, bukan. Diutusnya firman-Nya. Makanya ketika Yesus, kadang-kadang saudara muslim sering nyerang, loh Yesus itu loh utusan, barang siapa percaya kepadaku dan dia yang mengutus aku, dan loh yuk diutus. Karena lu berarti nabi kan, rasul seperti Muhammad juga diutus. Beda. Di Alkitab itu yang diutus itu bukan cuma manusia, bukan cuma nabi. Malaikat juga diutus, bener enggak saudaraku? Malaikat diutus. Firman ini juga diutus. Roh Kudus juga diutus. Itu ada 1 Petrus 1 ayat 12. Roh Kudus yang diutus dari surga untuk mengurapi para nabi, untuk mereka menuliskan kitab suci. Diutus. Jangan salah. Jadi Yesus pun diutus tapi sebagai firman. Sebagai anak Allah. Anak Allah itu firman Allah. Tangan Allah. Sama ini istilah-istilah aja. Oke. Jadi firman Allah diutus untuk menyembuhkan. Ya kan? Nah, ini saya lompati aja. Banyak. Ya, saya kasih contoh perjanjian lama. Hizkia, Raja Hizkia. Yesaya 38 ayat 1. Bagaimana firman itu menyembuhkan. Firman diutus.
Menyembuhkan perjanjian lama dulu ya, ini gambaran firman. Coba dibaca. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan Jatuh hampir sakit, mati. ya di pintu gerbang maut, ya, hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Kalau vonis dokter, saudaraku ya, saudara masih bisa, itu kan vonisnya dokter, masih belum vonisnya Tuhan. Jangan takut. Tapi ini sudah vonisnya siapa ini? Ini yang vonis siapa? Pada hari terakhir Hizkia jatuh sakit, hampir mati, datang Nabi Yesaya bin Amos berkata kepadanya, beginilah, ini bukan omongan Yesaya ngomong, ini loh omongannya Tuhan. Begini Tuhan ngomong, Yahweh, firman Yahweh, ini beginilah firman Yahweh, sampaikanlah pesan terakhir pada keluargamu. Engkau akan mati, tidak akan sembuh. Wih. Nanti saya baca 2. Ini loh ya, yang tadi saya ngomong, kita perlu berdoa, berseru, tidak apa-apa. Ketika ada vonis, ini yang luar biasa. Saudara. Ini vonisnya Tuhan loh. Ini Tuhan sudah vonis, pasti mati kamu. Ya, mati ini. Tidak sembuh lagi. Tapi apa yang terjadi? Lalu Hizkia mengelingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ngomong arah dinding. Ini sudah kayak orang frustasi dan berdoa. 3. Ia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Menangislah Hizkia dengan sangat itu ya apa saudaraku? Kau geru-geru ya. Gak apa-apa lah apa sih? Gak usah malu sama Tuhan. Ini di kamar atau di dinding geru-geru aja sama Tuhan daripada ya apa-apa. Tuhan. Coba nanti saudara bisa baca di bawahnya itu doa Hizkia yang panjang itu. Coba kita masuk ke situ ya. Ini Hizkia pasal berapa nih? Kok Hizkia? Yesaya pasal berapa? Lihat nanti doanya. 38 ya, coba. Ini yang doanya Hizkia, kita lompat aja, ayat 9. Nah ini ayat 9 itu doanya, nanti sembuhnya kan kecepatan bacanya cerita. Ini biar agak dramanya sedikit. Hizkia ketika dalam keadaan berdoanya seperti apa, coba. Karangan Hizkia, Raja Yehuda, sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya. Nah ini ayat 10, ya doanya gini. Aku ini berkata dalam pertengahan, umurku aku harus pergi ke pintu gerbang dunia orang mati. Aku dipanggil untuk selebihnya dari hidup. Dalam pertengahan umur, belum pada puncak umur, pertengahan umur sudah mau dipanggil, mau mati. Terus 11. Aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi. Negeri orang-orang yang hidup. Di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak akan melihat. Aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Jadi enggak lihat Tuhan lagi, enggak lihat orang-orang lagi. Yang namanya mati. 12. Ini bahasa syair memang. Terus saya mau tunjukkan ayat ini. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala, seperti tukang tenun menggulung aku mengakhiri hidupku, Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Ketika divonis Tuhan putus nyawaku dari siang sampai malam engkau membiarkan aku begitu saja. Lah kadang-kadang kita bisa merasakan aduh putus asa. Kayak putus harap, aduh sudah terputus seperti tenunan digulung ini. Hidupku seperti dilungsur, gak karu-karuan ini. Tapi jangan berhenti di situ ayat 13 ini loh saudaraku. Hizkia ngomong apa ayat 13. Nanti diganti ya, anunya gak enak ini saya. Yang baca kasihan juga. 13. Aku berteriak minta tolong sampai pagi. Mas Heru sudah teriak sampai pagi Mas. Semalam. Berarti kan malam. Doanya kurang mungkin saudara. Berteriak sampai pagi. Ya saudaraku. Berteriak minta tolong sampai pagi. Udah berdoa, maksudnya doanya sungguh-sungguh gitu. Nangis sangat.
Ya memang nggak selalu ya doanya orang yang kadang maaf ya dilihat di gereja, nangis, wah belum tentu lah ya. Ini nangis di kamar sendiri lah, nggak usah dilihat orang banyak. Secara pribadi dengan, maksudnya itu benar-benar berharap sama Tuhan sungguh-sungguh, berteriak sampai pagi, minta tolong Tuhan tolong. Nggak lari kemana-mana. Ya, terus seperti singa. Seperti singa, demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam, Engkau membiarkan aku begitu saja. Ini sampai pokoknya bergumul dengan Tuhan. Terus biar cepat mana ya. 16. Ya Tuhan, karena inilah hatiku. Nanti baca sendiri ya, itu perasaan yang dirasakan Hizkia. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Imannya. Tenangkan rohku. Makanya tenang itu penting, saudaraku. Tenang itu penting. Katakan tenang. 1, 2, 3. Tenang. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Orang ini kalau enggak tenang, panik. Enggak akan menyelesaikan masalah. Tenang. Tadi yang dibaca tuh ya ruwet. Memang berarti Hizkia keadaannya ruwet. Memate ya saudara. Udah diponis. Masih pertengahan umur, masih gagah-gagahnya loh saudaraku. Loh, cita-citaku belum tercapai gini. Dia raja. Orang baik, ini orang baik, saudaraku. Raja yang baik. Dan raja yang diberkati, nanti lain kali kalau kita belajar, makanya ada ngasih nama anaknya Hizkia. Raja yang diberkati, keturunannya Daud. Keadaan seperti itu, tadi yang dirasakan tidak karu-karuan semua. Tapi dia berseru, minta tolong sampai pagi, bergumul dengan Tuhan. Sampai dia muncul kalimat, ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Karena keadaan yang dialami ini berharap padamu. Tenangkan rohku. Buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Dan akhirnya Tuhan sembuhkan ya, akhirnya Tuhan sembuhkan. Ya toh, doa Hizkia. Lah, bagaimana kesembuhan Hizkia ayat 4 sampai 5 naik ya. Makanya saya lompatkan ke doanya dulu, ke 4 dan 5. Tetap pasal 38 ayat 4 dan 5, baca. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya. Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu telah mendengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Lumayan, tambah 15. Gak usah nawar, saudara. Tuhan kasih kok, nawar itu kamu sudah dikasih. Pasti Tuhan punya maksud dan rencana ya. Nanti ada, karena setelah Hizkia mati, kerajaannya memang dihancurkan oleh kerajaan Asyur itu ya, sempat diserbu. Makanya Tuhan tahu supaya enggak ngalami itu gitu loh. Makanya percaya Tuhan itu selalu rencana yang terbaik buat hidup kita. Amin, saudaraku. Enggak usah ngenyang sama Tuhan, tambah 15, kurang Tuhan. Serakah itu namanya. Terserah lah ya, Tuhan itu kasih hidup berapapun. Tapi intinya Tuhan sudah kasih tambahan, extension sudah ditambah. Pergi, katakan kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan. Allah Daud, bapakmu leluhurmu, telah kudengar doamu. Telah kulihat air matamu. Waduh. Air matamu tidak sia-sia, saudaraku. Doamu tidak sia-sia. Amin. Didengar Tuhan. Bahkan Alkitab katakan air mata kita ditampung. Ada ayatnya yang di dalam kirbatnya. Luar biasa. Tak perpanjang umurmu 15 tahun lagi. Tapi saudaraku, kalau kita lihat, ini sembuhnya karena apa, saudaraku? Beginilah firman Tuhan, katakan kepada Hizkia, kamu sembuh, umurmu tambah dawa 15 tahun. Berarti yang menyembuhkan Hizkia adalah, apakah Nabi Yesaya? Yang ngomong Nabi Yesaya nih, penyampai pesan. Yang menyembuhkan siapa? Ya memang Tuhan, dengan apa? Firman, beginilah, diutus firmannya. Memang ini belum kelihatan ya, ini kan disampaikan, ya, ngomong ya, tapi firman itulah. Sekarang kita akan lebih jelas melihat dari Tuhan Yesus. Firman yang menyembuhkan. Yang terakhir nih, berarti kelima nih ya. Tuhan Yesus itu adalah firman yang menyembuhkan. Karena arahnya ke Tuhan Yesus. Oke, ini terakhir ya. Sebelum saya masuk ke sini, Kristus itu adalah sang firman yang menyembuhkan. Saudara harus bisa membedakan, dengar baik-baik ya, membedakan firman sebagai perkataan dan firman sebagai suatu pribadi, suatu sosok. Nah, Tuhan Yesus itu adalah firman, sosok yang keluar dari Allah, yang melaksanakan apa yang diucapkan oleh Allah. Jadi bukan
AIUEO-nya Allah gitu loh. Soalnya ada loh, katanya firman jadi manusia. Kok Allah Bapa masih bisa ngomong, inilah anak yang kukasihi. Padanya aku berkenan, masih bisa ngomong gitu loh. Apakah setelah Yesus firman jadi manusia, Allah jadi bicu gitu loh. Ini bukan AIUEO-nya Allah, perkataannya Allah. Ini yang keluar dari Allah untuk melaksanakan apa yang diucapkan. Jadilah terang, maka terang itu jadi waktu Tuhan mengucap, jadi saudara harus bisa membedakan berkata. Di bahasa Yunani ada ipo, berkata, lalu berbicara, lego, berfirman. Ya, berfirman, lego. Tapi yang keluar, jadi yang dimaksud Tuhan berfirman, berkata, berbicara, bukan itunya. Keluarnya ini loh, apa yang keluar itu. Yang terjadi, jadilah terang. Lalu terang itu, yang menjadikan terang itu loh. Tuhan Yesus itu, firman yang menjadikan itu. Nah seperti ini kita akan lihat nanti. Banyak contohnya, saya ada bisa. Matius 8 ayat 8. Matius 8 ayat 8. Ini ketika seorang perwira mau minta doa pada Tuhan Yesus, anak angkatnya, istilahnya hambanya, anak yang kekasih, anak angkat ini. Sakit, keras, mau mati. Terus Tuhan Yesus mau pulang, mau ikut ke rumahnya, apa jawaban kata perwira ini? Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Katakan saja sepatah kata, hambaku pasti sembuh. Terus ayat 13, cepat lompat. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Pada saat itu juga Yesus waktu ngomong itu nanti terjadi ketika dia pulang ketemu, Tuhan anakmu sudah sembuh loh, jam piro mau, jam sekian loh kok barengan pas yang diomong, inget ya. Maka saat itu juga sembuhlah hambanya. Saat itu saat kapan saudaraku? Saat kapan? Waktu Tuhan ngomong, bukan orang ini yang ngomong, orang ini beriman bagus, tidak ada iman sebesar ini. Ya, Tuhan enggak perlu ke rumah, ngomong saja, sembuh hambaku nanti. Hebat imannya ini. Oke, jadilah seperti waktu Yesus ngomong jadilah, maka saat itu juga sembuh. Itu loh sang firman itu. Sembuh karena omongan. Loh, ini karena omongan loh saudaraku. Lah saya lagi praktek ini, makanya nanti nek kesurupan tadi loh saya video callan ya, nanti ketemu. Tapi saya harap semingguan ini enggak terjadi, sembuh bojomu. Oh kan ngomong, yang ngomongan saya, tapi iman saya kepada Tuhan, nanti biar Tuhan yang bekerja, firman-Nya bekerja sesuai iman, kan belajar beriman. Ya, ada lagi nih, Matius ini yang perempuan pendarahan itu, yang diperankan oleh Mbak Lili, waduh drama. Matius 9 ayat 20 dan 21. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dan dari belakang dan menjamah jubahnya, titik. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itu dalam hatinya, imannya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ya, kadang orang berpikirnya ya bukan keliru sih, terlalu simpel ya. Ini sembuhnya karena apa, saudara? Megang jubah? Karena iman? Apa karena Tuhan yang ngomong? Maaf saudara, Anda mau beriman kayak apapun, Tuhan diam aja mau apa? Tapi Tuhan salut dengan iman Anda, tidak ada iman yang seperti ini. Tidak ada doa, air matanya begitu banyak seperti ini. Mas Heru mungkin air matanya kurang banyak Mas Heru ya, bawa ember. Mbak Dewi juga, minta bercanda. Mungkin ya apa, coba. Ya akhirnya karena aku dengar doamu, aku lihat air matamu.
Ya bukan Anda harus drama, Mas. Enggak. Tuhan tuh lihat hatinya. Ini loh, Tuhan lihat imannya ini luar biasa. Tuhan itu, coba buat Tuhan itu tercengang. Wow, bukan tercengang dalam arti, wah anak-anakku nih imannya luar biasa ya. Tuhan mau, gak usah ke rumah Tuhan. Ngomong aja, patah kata, monologon bahasa Yunani. Mono, hanya. Pus, gitu aja. Sembuh, satu kata. Maka saya belajar, iya ya. Dulu kan sering doakan orang, banyak ngomong malah, dalam namanya sembuh, gak sembuh-sembuh. Tuhan Yesus banyak ngomong, sekarang belajar ya, gak kakek ngomong. Makanya, wis, tukang saya ini, Mas Wadi itu, istrinya kan. Nanti saya pengen dia biar bersaksi. Walaupun dia belum ke kita, belum, masih dalam doa saya. Saya bisa melihat Tuhan punya rencana buat kehidupannya ya, saya sedang berdoa. Oh, coba kata-kata. Dengan sepatah kata sembuh. Satu lagi, Matius 15:28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadaku seperti yang kepadamu seperti yang ku kehendaki. Kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh." Anaknya itu sembuh karena apa? Yesus menjawab dan berkata, "Hai ibu, besar imanmu." Memang orang ini beriman dulu, ibu ini. Itu yang cerita tentang anjing itu. Kan waktu itu minta, kan bukan orang Yahudi, aku datang untuk orang Yahudi. Ya roti itu untuk anak, bukan untuk anjing. Loh, dianjangin. Tidak apa-apa Tuhan, anjing bisa makan remah-remahnya saja. Ini masih ngeyel ini. Hei ibu, besar imanmu. Jadilah, itu loh saudaraku. Jadi atas firman Tuhan, perkataan Tuhan. Kan masih banyak banget, orang Jawa kalau bilang banyak itu banyak. Saya tutup Matius 8:16, ini loh saudaraku. Matius 8:16. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Dengan apa saudaraku? Sepatah kata, cukup bagi Yesus. Tidak usah banyak-banyak. Cukup sepatah kata, sembuh. Roh jahat keluar. Masalah selesai, lebih sepatah kata. Ya, itu Tuhan Yesus loh. 5.000 orang nggak punya makanan, sepatah kata, pecah-pecah. Ucap syukur. Terima kasih Bapak kan, katanya ucap syukur kan. Coba saudaraku. Ayo, ya Yesus itu adalah firman yang menyembuhkan. Dikirimnya, diutusnya firmannya. Apostilen ton logon aftu, diutusnya firmannya. Mereka sembuh. Terjadi dalam diri Yesus. Ketika Yesus datang, nggak ada yang nggak sembuh, saudaraku. Saya sempat nyari, itu ada. Setiap orang yang ketemu Yesus pasti sembuh. Ada ayat yang bagus mencatat itu. Tidak ada yang tidak disembuhkan. Asal mau datang pada Yesus, kesembuhan pasti terjadi, keselamatan pasti terjadi. Saudaraku, amin. Sayang waktu tidak cukup, nanti mungkin lain kali itu tentang nama Yesus. Saudaraku. Apakah waktu cuman zamannya Tuhan Yesus saja kesembuhan terjadi? Apakah sekarang sudah tidak ada lagi? Yesusnya memang sudah naik ke surga. Tapi nama Yesus itu ada di dalam hati kita. Terakhir dah, tidak apa-apa deh, supaya Anda ngerti. Dengan nama Yesus, mujizat itu masih terjadi, saudaraku. Kisah Rasul, 2 ayat deh, tentang kesembuhannya. Pasal 3 ayat 6, nanti loncat ayat 16. Kisah Rasul pasal 3, saya harus kunci dengan ini. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tak punya. Tetapi apa yang aku punyai, Ini yang aku punya. kuberikan kepadamu. Tak berikan ini yang aku punya." Apa? Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Saudara, memang emas dan perak mungkin kita enggak punya. Tapi kita punya apa, saudaraku? Ini loh, punya apa? Nama Yesus. Tapi apa yang kupunya, aku beri kepadamu, yaitu nama Yesus. Anda punya nama Yesus dalam hidupmu, amin. Nah nanti memang gak ada waktu, saya akan jelaskan apa itu nama Yesus. Tangkap dulu aja. Ada nama Yesus, kau punya nama Yesus. Tahu enggak kenapa namanya Kristen? Pengikut Kristus.
Ikut Yesus. Derek Gusti Yesus. Ikut Yesus, punya Yesus dalam hidupmu. Ayat 16, lompat. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama Yesus telah Nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. itu yang orang lumpuh yang tadi aku emas perak enggak punya, tapi aku yang aku punya nama Yesus bangkit berjalan. Itu terjadi, akhirnya mujizat terjadi. Terus Rasul Petrus menjelaskan karena kepercayaan dalam nama Yesus, nama Yesus telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kenal ini dan telah kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Nama Yesus itu yang memberi kesembuhan pada orang ini. Amin. Ada nama Yesus. Jadi Yesus kan udah naik ke surga loh. Nama Yesus masih ada. Kita punya nama Yesus. Terakhir, benar-benar terakhir nih. Ini ngusir setan ini. Nama Yesus. Kisah Rasul 16 ayat 18. Kisah Rasul 16 18. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Bisa maju. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi dan gangguan itu. Tidak tahan lagi akan gangguan. Ada perempuan itu yang punya roh tenung. Ya, itu mengganggu pelayanannya Paulus. Berteriak-teriak ini loh kayak hamba Allah tapi kayak ngenyek, saudaraku. Ya, dihina, diganggu. Karena Paulus tidak tahan lagi dengan gangguan itu, Paulus ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dan perempuan ini. Keluar dari, bukan dan itu. Dari perempuan ini, seketika itu juga keluarlah roh itu. Dengan nama Yesus, orang lumpuh ini jadi berdiri, berjalan. Dengan nama Yesus, roh jahat yang mengganggu kehidupan manusia, menguasai hidup manusia, terusir keluar. Karena nama Yesus, saudara. Amin. Dia adalah firman yang menyembuhkan itu. Mari kita berdoa. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus.